Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ajun Tarianing Putri, NIM 2019-017-013. Di sini, saya mewakili dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tata bahasa, cara menganalisis, pembentukan paragraf dalam media digital maupun konvensional. Nah, sebelum kita menganalisis suatu bentuk paragraf pada media konvensional maupun digital, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paragraf maupun alinea. Nah, paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil dari penggabungan beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang telah dibuat disusun secara efektif perlu dihimpun dan dipadukan satu sama lain dengan membentuk sarana yang lebih besar, yaitu paragraf. Nah, langsung saja kita bahas. Di sini kan ada kata-kata menganalisis. Nah, apa itu menganalisis? Analisis itu adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan menjadi urut sesuai dengan kriteria dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk menganalisis suatu paragraf di media konvensional maupun digital, nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat pembentukannya. Nah, minggu lalu telah dibahas oleh kelompok 4, syarat-syarat pembentukan paragraf itu seperti apa. Nah, di sini saya hanya mengulangi saja. Syarat-syarat pembentukan paragraf itu terdiri dari 4. Yang pertama, kohensi, yaitu kesatuan. Yang kedua, koherensi, yaitu keselarasan. Yang ketiga, keruntutan, yaitu kesistematikan dalam menyusun suatu kalimat. Dan yang keempat, yaitu kelengkapan, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik dalam paragraf. Selain syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, kita harus mengetahui macam-macam kalimat utama berdasarkan letak kalimatnya. Nah, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf induktif, dan paragraf campuran. Meskipun dapat dikelompokkan menjadi 3 macam paragraf tetap hanya memiliki satu pokok pikiran saja. Nah, selain itu, kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf berdasarkan bentuknya. Nah, di sini berdasarkan bentuknya itu terdiri dari 4. Yang pertama, paragraf eksposisi. Yang kedua, paragraf narasi. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Dan yang keempat, paragraf deskripsi. Nah, selain itu, kita juga harus tahu jenis paragraf berdasarkan sifatnya, yaitu ada 3. Yang pertama, paragraf pembuka, kedua, paragraf penghubung, dan yang ketiga, paragraf penutup. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat pembentukan paragraf yang baik itu bagaimana, di sini kita mencoba menganalisis suatu media konvensional. Nah, di sini kami ada contoh media konvensional. Bisa dilihat. Nah, di sini kami mengambil tema 4 warga sipil tewas ditembak. Nah, di sini kami kelompok 5 hanya menganalisis 5 paragraf saja dikarenakan terdapat banyak paragraf di media konvensional ini. Nah, langsung saja. Paragraf pertama. Jayapura, Kompas. Kelompok kriminal bersenjata menyerang 7 pekerja PT Modern yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan di Desa Anggen, Cina, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa, 15 Maret, pada pukul 13.45 WIB. 4 pekerja tewas ditembak dalam insiden ini. Nah, dari sini kita bisa menganalisis, termasuk paragraf apakah paragraf pertama ini. Nah, menurut kami dari kelompok 4, paragraf pertama ini yaitu paragraf deduktif. Mengapa paragraf deduktif? Karena diawali dengan penjelasan umum, yaitu kalimat kelompok kriminal bersenjata menyerang 7 pekerja PT Modern yang sedang menjalankan proyek pembangunan jalan. Dan kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat tentang peristiwa tersebut. Lanjut, paragraf kedua. Berdasarkan data yang dihimpun dari Humas Kepolisian Daerah Papua, identitas karyawan yang tertembak adalah Anis, Andi, David, dan Daud. Sementara itu, 1 pekerja yang berhasil melarikan diri dalam serangan kelompok tersebut bernama Matius Daan. Adapun 2 pekerja yakni Yukino dan Kopi belum ditemukan hingga saat ini. Nah, analisisnya yaitu, ini termasuk paragraf deduktif karena secara umum nama-nama korban pada kalimat pertama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas tentang keadaan korban yang lainnya. Next, paragraf ketiga. Jalan yang dibangun
para pekerja PT Modern sangat berperan vital karena menghubungkan daerah puncak ke puncak jaya. Nah, paragraf ini merupakan paragraf deduktif juga karena pada kalimat awal tercantum gagasan paragraf tentang proyek pembangunan jalan. Next, paragraf keempat. Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Paulu Waterpau saat ditemui di Jayapura pada Selasa mengatakan para pelaku juga membakar 2 alat berat milik PT Modern. Nah, paragraf keempat ini merupakan paragraf deduktif juga karena diawali dengan gagasan pokok paragraf yang merupakan pernyataan dari Kapolda diikuti oleh kalimat penjelas secara rinci. Next, paragraf terakhir, paragraf 5. Saat ini, sebanyak 40 anggota gabungan TNI, Polri masih mengejar para pelaku di sekitar 10 kejadian, kata Paulus. Nah, paragraf kelima ini merupakan paragraf induktif karena terlebih didahului oleh kalimat penjelas tentang peristiwa, kemudian ditutup dengan kalimat umum. Nah, berdasarkan media yang kita analisis tadi, menurut pendapat kelompok kami, bacaan tersebut sudah sangat baik karena meliputi syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu koherensi, keruntutan, kelengkapan, dan bacaan koran tersebut termasuk ke dalam paragraf eksposisi. Dan di dalam bacaan tersebut sudah terdapat paragraf pembuka, penghubung, maupun penutup. Nah, setelah tadi kita membahas atau menganalisis tentang media konvensional, sekarang kita menganalisis sebuah media digital. Nah, di sini kami mengambil contoh dari kompas.com. Bisa dilihat. Nah, di sini kami mengambil tema tentang filsafat ilmu, pengertian sebagai objek kajian filsafat, tujuan filsafat, dan peranan filsafat. Nah, langsung saja paragraf pertama. Paragraf pertama. Filsafat ilmu adalah dua kata yang saling terkait baik secara substansial maupun historis karena telada ilmu tidak lebih dari peranan filsafat. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keadaan filsafat. Filsafat telah berhasil merubah pola pikir bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logo. Nah, berdasarkan paragraf pertama ini, kita dapat menganalisis, yaitu merupakan paragraf deduktif. Karena apa? Karena kalimat umum terdapat pada awal paragraf yang menunjukkan pengertian dari filsafat. Nah, next, paragraf kedua. Filsafat mempunyai dua objek, yaitu material dan objek formal. Objek material sesuatu yang dijadikan sarana penyelidikan seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah metode untuk memahami objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada tampak adalah dunia eteris, sedangkan yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagai filosofos, membagi objek material filsafat ada 3 bagian, yaitu ada empiris yang ada dalam pikiran dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Nah, di sini menurut pendapat kami yaitu merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdapat di awal paragraf yang menunjukkan ke arah pengertian yang kedua, yaitu filsafat ilmu. Nah, dari media digital tersebut dapat kami simpulkan bahwa bacaan dari Kompasiana.com tersebut sudah sangat baik, meliputi dengan syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu koherensi, keruntutan, dan kelengkapan. Dalam paragraf tersebut berjenis paragraf eksposisi, tetapi di dalam bacaan tersebut belum ada paragraf penutupnya, hanya ada paragraf pembuka dan penghubung atau pendukungnya saja yang memaparkan pengertian-pengertian filsafat ilmu. Baik, sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan selaku wakil dari kelompok 5 yang menjelaskan materi pada saat ini. Kurang dan lebih kami ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.